Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izin Bapak Protak Sitompul dan teman-teman sekalian. Saya Farhan Hafid Alwi, Program Studi Manajemen, mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship MJ518 Universitas Siber Asia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan tugas opsi 1 tentang analisis konsep digital marketing strategi dengan studi kasus perusahaan sneakers.id, sebuah e-retail sneakers original di Indonesia. Presentasi ini akan menguraikan pengertian pemasaran digital, konsep strategi, model perencanaan Sostak, analisis penerapannya pada sneakers.id, serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan tersebut. Mari kita mulai dari bagian pertama, pengertian pemasaran digital dan peranannya dalam bisnis digital. Berdasarkan materi sisi 11 yang disampaikan oleh dosen Bapak Poltak Sitompul, sesi 11, pemasaran digital adalah proses membangun dan memelihara hubungan dengan calon pelanggan atau pelanggan existing melalui aktivitas online yang terukur dan interaktif. Aktivitas ini menggunakan teknologi digital untuk memfasilitasi pertukaran ide, produk, dan layanan antara perusahaan dengan konsumen. Peran strategi pemasaran digital sangat penting. Nah, perannya yang pertama, memberikan arahan yang jelas untuk aktivitas pemasaran dengan melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal. Kedua, menentukan tujuan yang smart, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu, yang mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan. Yang ketiga, menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui identifikasi target pasar yang tepat dan optimasi bauran pemasaran digital. Keempat, membantu perusahaan untuk fokus pada strategi yang efektif dan menghindari taktik yang tidak sesuai dengan karakter bisnis mereka. Dengan strategi digital marketing yang terencana, perusahaan dapat memaksimalkan ROI atau return on investment dari setiap aktivitas promosi digital yang dilakukan. Selanjutnya kita masuk pada konsep strategi pemasaran digital. Nah, strategi pemasaran digital ini atau kita bisa bilang framework atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi target pasar baru, memperbaiki strategi yang sudah berjalan, dan memonitor key performance indicators atau KPI yang relevan dengan tujuan bisnis. Dapat kita lihat di sini ada 3 elemen penting dalam konsep ini. Pertama, tujuan. Setiap strategi harus mempunyai tujuan yang SMART. SMART adalah akronim dari spesifik atau spesifik, measurable atau terukur, achievable atau dapat dicapai, relevan atau relevan dengan kondisi bisnis, dan time bound atau terikat dengan kerangka waktu tertentu. Misalnya, meningkatkan penjualan online 25% dalam 6 bulan. Nah, itu merupakan contoh tujuan SMART. Yang kedua dapat kita lihat adalah fungsi. Fungsi strategi adalah memilih opsi strategis yang paling sesuai, seperti menentukan target pasar, positioning brand, dan bauran pemasaran yang tepat. Nah, strategi juga membantu perusahaan untuk menghindari taktik yang tidak cocok, sehingga tidak membuang anggaran marketing dengan sia-sia. Ketiga, pentingnya perencanaan. Perencanaan yang matang memastikan konsistensi konten di berbagai platform, kemampuan beradaptasi dengan karakteristik audiens yang berbeda, dan pengukuran keberhasilan melalui KPI yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan memiliki konsep yang jelas, perusahaan dapat menjalankan aktivitas digital marketing secara sistematis dan terukur, bukan asal posting atau beriklan tanpa arah. Kita masuk kepada model Sostak. Sekarang kita membahas 6 tahapan Sostak, yaitu situation, objective, strategi, tactics, action, dan control. Nah, pada slide ini kita bahas 4 terlebih dahulu. Pertama adalah situation analysis atau analisis situasi. Di tahap ini perusahaan melakukan analisis mendalam terhadap demografi dan perilaku audiens saat ini, traffic dari media sosial dan juga perangkat mobile, halaman landing yang paling populer serta analisis kompetitor terdekat. Intinya, kita perlu tahu posisi kita saat ini di pasar. Nah, tahap kedua, objektif atau tujuan. Tujuan harus bersifat smart, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tujuan ini menjadi ukuran keberhasilan kampanye digital marketing yang akan dijalankan. Lanjut, yang ketiga, strategi atau strategi. Di tahap ini, perusahaan mengidentifikasi target pasar baru yang dapat memberikan manfaat.
area yang perlu diperbaiki dari strategi existing, atau KPU utama yang harus dimonitor untuk memahami perkembangan kampanye. Yang keempat, taktik. Taktik fokus pada konten yang akan dibuat. Apa kontennya? Kapan konten tersebut ditayangkan? Di mana platform konten yang tersebut diposting? Dan bagaimana menyesuaikan konten dengan karakteristik audiens yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita lanjut dua tahap terakhir dari model Shostak. Yang kelima ada action atau aksi. Di tahap ini, perusahaan memutuskan siapa yang bertanggung jawab atas setiap aspek strategi. Kapan penerapannya dilaksanakan, sistem dan tools apa yang akan digunakan, serta apakah perlu bekerja sama dengan agensi eksternal seperti digital agency atau influencer management. Tahap keenam adalah kontrol. Kontrol atau monitoring bisa kita bilang merupakan tahap yang sangat krusial karena disinilah kita secara konsisten mengukur semua KPI yang relevan dengan tujuan. Mengambil snapshot data secara berkala untuk perbandingan, melakukan user testing untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal, dan memantau tingkat konversi sesuai timeline yang telah ditentukan. Model Shostak memastikan bahwa perencanaan digital, marketing kita sistematis dan terukur dari awal hingga akhir. Dari analisis sampai monitoring berkelanjutan, dengan framework ini, kita tidak hanya membuat kampanye, tetapi juga memastikan kampanye tersebut berjalan efektif dan memberikan hasil yang terukur. Baik, sekarang kita masuk pada studi kasus penerapan Shostak. Di sini saya memilih Sneakers ID yang dulu juga sempat pernah saya bahas untuk memenuhi tugas dari Digital Innovative Entrepreneurship. Nah, jadi pertama tuh kita harus mengenali dulu perusahaan ini apa. Nah, Sneakers.id adalah perusahaan e-retail yang fokus menjual sepatu dan aparel original dari berbagai brand internasional seperti Nike, Li-Ning, dan brand lainnya. Mereka melayani komunitas pecinta sneakers atau sneakers enthusiast di seluruh Indonesia dengan positioning sebagai toko sneakers original, resmi, dan dengan harga yang kompetitif. Yang menarik dari sneakers.id ini adalah mereka beroperasi 100% secara online tanpa memiliki outlet fisik sama sekali. Mereka menggunakan beberapa platform digital untuk menjangkau konsumen. Pertama itu website resmi sneakers.id sebagai katalog produk utama dan transaksi utama. Yang kedua, official store di marketplace, Tokopedia dan Shopee dengan rating toko yang tinggi dan juga puluhan ribu pengikut. Yang ketiga, akun Instagram @sneakers.id yang digunakan untuk promosi produk dan engagement dengan komunitas sneakers enthusiast. Keempat, customer service melalui WhatsApp dan fitur chat di marketplace untuk handling komplain, pelacakan pesanan, dan pertanyaan produk. Dengan model bisnis online only ini, sneakers.id dapat menekan biaya operasional dan menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan toko fisik. Sekarang kita terapkan ya tahap pertama Shostak yaitu situation analysis untuk sneakers.id. Dari sisi audiens, target market utama sneakers.id adalah sneakers entusias yang berusia 18 hingga berusia 35 tahun yang tinggal di area urban Indonesia. Yang terlihat demografi followers Instagram mereka yang mayoritas Gen Z dan milenial muda yang aktif di media sosial dan familiar dengan belanja online. Nah, bagian kedua ini dapat kita lihat adalah traffic. Nah, visual store mereka di Shopee dan Tokopedia memiliki rating tinggi dengan ribuan transaksi berhasil. Instagram mereka digunakan sebagai channel untuk showcase katalog produk dan menjalankan campaign promosi. Traffic ke website dan marketplace didorong melalui konten organik di Instagram dan paid ad. Dari yang ketiga, kini ada kompetitor. Pesaing utama sneakers tadi adalah JD Sports Indonesia dan toko-toko branded sneakers lainnya yang lebih fokus pada model bisnis omnichannel, kombinasi online dan offline. Artinya, mereka memiliki toko fisik plus e-commerce. Dari sisi strength atau kekuatan, sneakers tadi memiliki beberapa keunggulan. Garansi 100% original yang membangun kepercayaan konsumen. Lalu gudang terpusat di Jakarta Barat untuk efisiensi logistik dan harga yang kompetitif karena tidak ada biaya sewa toko fisik. Analisis situasi ini memberikan gambaran jelas posisi sneakers.id di market dan apa yang bisa mereka leverage untuk strategi digital marketing mereka. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua dan ketiga yaitu objektif dan strategi. Untuk objektif, berdasarkan analisis situasi tadi, Stickers.id dapat menetapkan dua tujuan SMART. Pertama, meningkatkan engagement rate di Instagram sebesar 30% dalam jangka waktu 6 bulan. Ini terukur melalui matriks seperti likes, comments, shares, dan save per point.
atau post. Tujuan kedua, meningkatkan sales dari marketplace, Tokopedia dan Shopee sebesar 25% melalui kampanye promosi digital. Ini dapat diukur melalui data penjualan bulanan dari seller central masing-masing platform. Kedua tujuan ini bersifat smart, spesifik pada platform, terukur dengan angka persentase, achievable berdasarkan trend market, relevan dengan bisnis model mereka, dan time bound dalam waktu 6 bulan. Nah, untuk strategi ada 3 elemen kunci nih. Pertama, target market. Fokus utamanya adalah Gen Z, sneaker kolektor yang aktif di sosial media, memiliki daya beli menengah ke atas, dan passionate terhadap sneaker culture. Kedua, positioning. Positioning sneakers.id adalah sneakers original terpercaya dengan harga kompetitif. Ini membedakan mereka dari kompetitor yang mungkin lebih mahal atau kurang transparatif soal kepastian produk. Lalu ada KPI atau Key Performance Indicators. Nah, KPI yang dimonitor adalah engagement rate di Instagram, conversion rate dari visitor ke buyer, dan bounce rate di website untuk memastikan user experience yang baik. Dengan objektif dan strategi yang jelas ini, sneakers.id memiliki arah yang konkret untuk kampanye digital marketing mereka. Sekarang masuk ke tahap keempat dan kelima, yaitu tactics dan action. Nah, untuk tactics, pertama ada konten, sneakers tadi perlu nih membuat konten yang engaging seperti Instagram Reels yang menampilkan drops atau Reels rilis sneakers rare edition yang limited, Instagram Stories untuk flash sale dan promo harian, serta feed post untuk katalog produk dengan foto berkualitas tinggi. Konten harus dibuat sesuai dengan karakteristik platform, misalnya Reels untuk viral reach, Stories untuk urgensi. Lalu yang kedua adalah channel strategi. Mereka menggunakan strategi pull and push. Pull strategi melalui SEO di marketplace dengan keyword seperti sneakers original Jakarta atau sepatu Nike original. Sehingga produk mereka muncul ketika calon customer mencari. Nah, kalau untuk push strategi melalui Instagram Ads yang menargetkan audiens berdasarkan interest sneakers dan WhatsApp blast untuk customer existing yang sudah pernah membeli. Tiga, timing. Posting konten waktu prime atau kita bilang prime time ya, itu meningkatkan engagement paling tinggi. Biasanya itu pada malam hari setelah jam kerja. Nah, itu biasanya pukul 7 hingga pukul 10 malam. Nah, dari itu kita akan juga bisa menetapkan timingnya weekend ya, ketika orang lebih santai untuk scrolling sosial media. Lalu tools, dari sisi tools, mereka menggunakan Canva, Google Analytics, dan untuk timeline ada launch campaign di mana Q2 itu bulan Maret atau sampai bulan Oktober itu mereka harus meningkatkan eh, launching-launching mereka agar dapat digunakan pada saat promosi atau mengembangkan produk gitu atau rilis-rilis produk-produk yang baru. Nah, lalu key performance indicator. Ini merupakan bagian kontrol ya. Ini kita lihat dapat traffic source, ada conversion rate, dan juga ada A/B testing dan monitoring tools. Nah, di sini dapat kita lihat traffic source itu monitor dari mana saja traffic datang. Apakah dari organic search, paid, ads, social media, atau referral dari website lain. Nah, kedua conversion rate, tracking berapa persen dari total visitor yang akhirnya melakukan pembelian jika conversion rate rendah, artinya masalah di user experience, pricing, atau trust factor. Ketiga, A/B testing. Nah, melakukan testing variasi konten untuk menemukan formula yang paling efektif. Misalnya testing dua versi caption Instagram, mana nih yang mendapatkan engagement lebih tinggi. Atau testing dua variable ads kreatif, mana conversion rate-nya yang lebih baik. Itu yang dinamakan A or B testing. Lalu masuk ke monitoring tools, menggunakan tools seperti Instagram Insight untuk melihat performa setiap post secara detail, dan Shopee Seller Center untuk tracking penjualan, views produk, dan conversion rate di marketplace.
Monitoring dilakukan melalui snapshot data bulanan, misalnya setiap tanggal 1. Tim marketing membuat report lengkap dengan comparison bulan sebelumnya. Ini memungkinkan perusahaan untuk quick pivot. Jika suatu taktik tidak berjalan baik, bisa langsung diubah tanpa menunggu campaign selesai. Nah, sekarang kita masuk ke rekomendasi pertama. Nah, sekarang rekomendasi dari strategi pemasaran digital untuk meningkatkan kompetitif sneakers.id. Rekomendasi pertama terkait situation analysis dan objektif baru yaitu ekspansi ke platform TikTok. Rasionalnya adalah Gen Z merupakan target market utama sneakers.id. Sangat dominan tentunya menggunakan TikTok. Nah, engagement rate di TikTok ini mencapai 5 hingga 10 kali lebih tinggi dibandingkan Instagram karena algoritma For You page atau FYP yang sangat powerful. Nah, konten TikTok juga lebih mudah viral organik tanpa harus mengeluarkan budget iklan yang besar. Nah, untuk itu saya merekomendasikan objektif baru menargetkan 50.000 followers di TikTok dalam 1 tahun dengan kontribusi traffic ke website mencapai 20% dari total traffic. Taktik yang dapat dijalankan adalah integrasi TikTok Shop, fitur yang memungkinkan customer langsung check out di dalam aplikasi TikTok tanpa perlu pindah website. Ini mengurangi friction dan meningkatkan conversion rate. Selain itu, buat viral challenge dengan hashtag branded seperti sneakers ID challenge, di mana user menunjukkan koleksi sneakers mereka atau styling sneakers favorit mereka. Challenge seperti ini dapat menghasilkan ribuan user generated konten yang mempromosikan brand secara organik. Dengan ekspansi ke TikTok, sneakers.id dapat menjangkau audiens baru yang lebih mudah dan lebih engage sambil mendiversifikasi channel marketing mereka sehingga tidak terlalu bergantung pada Instagram dan marketplace saja. Rekomendasi yang kedua adalah strategi dan taktik, yaitu kolaborasi dengan micro influencer dan live shopping. Nah, kenapa micro influencer? Ya, karena mereka adalah konten kreator dengan follower yang tidak terlalu tinggi, namun lebih efektif karena mereka memiliki engagement rate yang lebih tinggi dan audiens mereka yang lebih loyal. Sneakers ID dapat bermitra dengan 5 hingga 10 micro influencer yang fokus pada sneaker culture, streetwear, atau lifestyle. Budget yang dibutuhkan juga mungkin sekitar 5 hingga 10 juta rupiah per bulan untuk semua influencer ini. Jauh lebih murah dibanding celebrity endorsement. Kolaborasi bisa berupa review produk, unboxing video, styling tips, atau giveaway bersama. Authenticity dari micro influencer akan membangun trust dan mendorong followers mereka untuk mencoba produk sneakers.id. Kedua, live shopping di Instagram dan TikTok. Konsepnya adalah weekly live session. Misalnya setiap Jumat malam pukul 8 di mana sneakers.id showcase drop sneakers limited edition dengan diskon eksklusif hanya untuk yang nonton live. Nah, live shopping menciptakan urgensi dan FOMO tadi, fear of missing out. Nah, jadi customers harus merasa segera untuk membeli karena stok dan diskon terbatas hanya berlaku selama live. Format live juga memungkinkan interaksi langsung customer dengan sneakers.id secara real time. Minta lihat detail produk dan langsung check out melalui fitur shopping di Instagram atau TikTok. Dengan dua taktik ini, sneakers.id dapat meningkatkan engagement, build community yang kuat, dan mendorong impulsif buying yang lebih tinggi dibanding konten seperti biasa. Rekomendasi ketiga adalah action and control, yaitu integrasi CRM dan advanced analytics. Nah, pertama integrasi CRM tools. Nah, khususnya ManyChat untuk WhatsApp automation. Salah satu masalah terbesar e-commerce adalah abandon chart ketika customer masukkan keranjang, jadi tidak jadi check out. Nah, statistik ini menunjukkan bahwa rata-rata abandon chart bisa mencapai 70%. Dengan ManyChat, Sneakers.id mendapat mengirimkan automated follow-up message ke customer yang abandon chart. Misalnya 2 jam setelah mereka meninggalkan keranjang, kirim pesan WhatsApp. Halo kak, masih tertarik dengan Nike Air Jordan di keranjang? Ada diskon 10% khusus untuk kakak hari ini. Nah, personalized follow-up seperti ini terbukti dapat meningkatkan conversion rate 15 hingga 20%. Customer merasa diperhatikan secara personal, dan gentle reminder plus insentif diskon seringkali muncul untuk mendorong mereka finalize purchase atau hingga akhirnya mereka membeli. Kedua, ada Advanced Analytic and Tracking menggunakan UTM Parameters dan Facebook Pixel. UTM Parameters adalah kode tracking yang ditambahkan di URL
Untuk mengetahui sumber traffic dengan detail, misalnya apakah customer datang dari Instagram Story Ads atau TikTok Influencer Post. Ini memungkinkan Sneakers.id menghitung ROI atau ROI setiap campaign dengan akurat. Facebook Pixel adalah kode tracking yang dipasang di website untuk merekam behavior visitor. Halaman apa yang mereka kunjungi, produk apa yang mereka lihat, apakah mereka check out atau tidak. Nah, data ini digunakan untuk retargeting ads yang sangat presis mereka check out. Semua data ini divisualisasikan dalam dashboard real time, misalnya menggunakan Google Data Studio, sehingga engagement dapat membuat keputusan cepat. Jika suatu campaign performance-nya buruk, bisa langsung di pause dan budget dialihkan campaign yang lebih profitable. Dengan infrastruktur action and control yang solid ini, Sneaker.id dapat menjalankan digital marketing dengan sangat efisien dan data driven, bukan berdasarkan feeling atau asumsi saja. Nah, keunggulan kompetitif. Sekarang mari kita rangkum keunggulan kompetitif yang diciptakan dari rekomendasi strategi digital marketing tadi. Sini ada 4 hal yang saya tulis. Pertama, omnichannel engagement. Dengan hadir di berbagai platform yang relevan seperti di Instagram, TikTok, Marketplace, WhatsApp, Sneakers ID memastikan mereka berada di wherever their customer here. Nah, maksudnya adalah jadi di mana mereka berada, disitulah Sneakers ID berada. Jadi tidak semua customer aktif di satu platform saja. Jadi omnichannel ini memaksimalkan brand visibility dan touch points. Kedua, data driven personalization. Dengan menggunakan CRM tools dan advanced analytics, Sneakers.id dapat memberikan personalized experience untuk setiap customer. Misalnya customer yang sering beli Nike akan mendapat rekomendasi koleksi Nike terbaru. Customer yang abandon cart mendapatkan gentle reminder. Customer yang sudah lama tidak belanja mendapatkan win back campaign dengan special offer. Nah, personalization seperti ini meningkatkan customer lifetime value dan loyalitas. Lalu yang ketiga adalah community building. Melalui micro-influencer, collaboration, dan live shopping, Sneakers.id tidak hanya menjual produk yang rapi, tapi juga membangun komunitas yang loyal. Yang keempat, agility and responsiveness. Dengan real-time dashboard dan monitoring ketat, Sneakers.id dapat dengan cepat mengadjust strategi berdasarkan performa aktual. Jika suatu taktik tidak berjalan baik, mereka bisa pivot dengan cepat dalam hitungan hari, bukan bulan. Jadi agility ini sangat penting di era digital yang berubah sangat cepat. Keempat, keunggulan kompetitif ini omnichannel adjustment, data-driven personalization, community building, agility and responsiveness menciptakan sustainable competitive advantage yang sulit ditandingi oleh kompetitor. Ini bukan hanya tentang promosi yang lebih banyak, tetapi tentang strategi yang lebih smart dan execution yang lebih excellent. Nah, di sini saya telah menulis kesimpulannya. Pertama, penerapan framework SOSTAK pada studi kasus sneakers.id menunjukkan bahwa perencanaan digital marketing harus sistematis dan terukur. Mulai dari analisis situasi, penetapan objektif yang smart, perumusan strategi yang jelas, taktik yang actionable, action plan yang konkret, hingga kontrol dan monitoring yang ketat. Setiap tahap saling terkait dan membentuk satu kesatuan strategi yang koheren. Kedua, rekomendasi strategis yang telah saya sampaikan. Ekspansi ke TikTok, kolaborasi micro-influencer, live shopping, integrasi CRM, dan advanced analytics. Nah, ini adalah langkah praktis yang dapat langsung diimplementasikan oleh Sneakers.id untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Rekomendasi ini bukan hanya konsep teoritis, tapi actionable insight berdasarkan best practice di industri e-commerce dan digital marketing. Ketiga, keunggulan kompetitif yang tercipta dari strategi digital marketing yang tepat adalah omnichannel engagement, data-driven personalization, community building, dan organizational agility. Nah, keempat elemen ini bersinergi untuk menciptakan sustainable competitive advantage. Kesimpulan akhir, digital marketing strategi yang tepat adalah kunci sukses e-bisnis di era digital saat ini. Tanpa strategi yang terencana dan terukur, aktivitas digital marketing hanya akan menjadi cost center yang membakar budget tanpa memberikan return yang jelas. Sebaliknya, dengan framework seperti SOSTAK dan eksekusi yang disiplin, digital marketing dapat menjadi profit center yang mendorong pertumbuhan bisnis secara eksponensial. Demikian presentasi saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.